berujung negosiasi. Jadi persiapan dan perencanaan yang harus kita miliki. Perencanaan. 1. Menganalisis kebutuhan klien. Tujuannya kita tadi negosiasi manajemen tadi ke perusahaan lain itu nggak klien itu kita tadi kan tujuannya harus kerjasama. Nah mungkin kita kerjasama jadi kamu tunjukkan persennya isan di bunga apa keuntungan isan di perusahaan kita dapatnya klien itu tadi berapa maka dia tadi galak kerjasama dengan perusahaan kita tadi, ngerti? Jadi contohnya Isadi fotografer, kan? Jadi dia tadi naik karyawan, jadi kalau per hari dia digaji sama itu, gajinya ini. Jadi dia mempertimbangkan kalau katanya kecil, masih disulit untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin menawarkan produk dari perusahaan kami, produk roti. Nama usaha kami Sweet Bread. Bidang usaha kuliner roti dan kue. Tanggal mulai usaha 1 Oktober 2024. Jenis usaha, nama pemilik usaha Rizka Reza Marlena Helmida Eka Naura. Gambaran umum usaha kami Sweet Bread adalah usaha toko roti yang menyediakan aneka roti, kue dengan konsep fresh from the oven. Produk dibuat setiap hari agar tetap segar, enak, dan terjangkau. Produk dan jasa roti manis isi coklat, keju, sosis, roti tawar. Persiapan dan perencanaan. Menganalisis kebutuhan. Nah, kebutuhan klien tadi tahu yang dia butuhkan tadi. Nah, kalau sekiranya dia butuh keuntungannya tadi lebih besar, jadi kamu tadi harus menentukannya tujuannya tadi. Kamu buat. Jadi itulah kamu tadi harus persiapan kuda. Kamu rancang gegalinya tadi. Nah, kalau kamu rancang, kamu balik ke depan, kita praktek. Ngerti? Ngerti? Ibu. Dah, kalau ngerti, kamu buatlah. Waktunya di lama gitu. Udah itu, kita praktekkan ke depan. Dua kelompok, majunya. Per kelompok tadi ada 4 orang. Gegalinya begawe, jangan jadi begawe. Nah, udah itu. Jadi kalau ya belum jelas kamu tanya kah, itu sama dengan kita nganuka bisnis plan mahi rancangannya. Jadi cuman ini kita harus sampai ke kerjasama dengan klien tadi. Ngerti deh kamu tuh? Nah, kalau lah ngerti, baru kita praktek. Jadi kalau 2 kelompok, ada yang kliennya, ada yang perusahaannya. Jadi praktekkan ke depan.
kamu beri berapa persen ke dia. Maka dia tuh tadi galak kerjasama dengan perusahaan kamu. Ngerti? Kamu ngerti? Gawe ngalah. Jadi kalau per kelompok ada kelompok 1 sama kelompok 2 maju. Nah, jadi kamu ada yang menjelaskannya, ada yang dengarinya. Nah, buatlah kalau nggak ngerti. Per kelompok yang wawancara pas itu. Begawe kalau jangan jadi begawe. Jangan sulam bukunya. Buatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadera Maisa, siswa dari LKP Bekom. Saya di sini akan menjelaskan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. 1. Apa pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab dalam bisnis? Perusahaan atau bisnis juga diharapkan bisa menangani berbagai program eksternal terkait tanggung jawab di luar aktivitas bisnis mereka. Yang kedua, hubungan etika bisnis dan tanggung jawab dalam bisnis. Teori tanggung jawab dibangun dalam sistem etika bisnis itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadera Maisa, siswa dari LKP Bekom. Saya di sini akan menjelaskan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. 1. Apa pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab dalam bisnis? Perusahaan atau bisnis juga diharapkan bisa menangani berbagai program eksternal terkait tanggung jawab di luar aktivitas bisnis mereka. Yang kedua, hubungan etika bisnis dan tanggung jawab dalam bisnis. Teori tanggung jawab dibangun dalam sistem etika bisnis itu sendiri, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau ini penjelasan tadi ya. Jadi itu tadi kamu bentuk sekelompok tadi 4 cuma. Kamu buat perusahaannya tadi, tapi nak kamu kelola. Jadi kamu harus bermitra dengan perusahaan lain. Kamu maju ke depan. Jadi kamu kelompok lah yang tadi. Kelompok yang pas aku bagi itulah